Engkau bersabda dan buat kami mengerti serta pimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 23. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Demikian sabda Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka yang mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut diri siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini diberi judul Jadi Pemimpin yang Diberkati. Kira-kira kita mau nggak jadi pemimpin? Bayangan kita jadi pemimpin itu seperti apa? Berkuasa. Nah, itu bayangan seorang pemimpin di benak kita, dan itu umum. Makanya semua orang yang mau nyalon wani apa? Wani ngecolke duwe akeh. Soalnya apa? Berarti aku berkuasa. Itu bayangan kita. Nah, mari kita belajar untuk jadi pemimpin yang diberkati. Dalam bayangan kita, jadi pemimpin itu dipuji, dihormati, berkuasa. Gitu. Tapi yang ada dan itu umum dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pemimpin kui koyok gajah dibelangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni kaya aku. Nek jarine Mbah Dira, gedang awah pakel. Apa? Omong gampang, nglakoni angel, anjen iya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu apakah pemimpin seperti itu yang menjadi cita-cita kita? Harusnya tidak. Mati, Pak. Oh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berangan-angan seandainya ini seandainya saudara, Bapak, Ibu, dan saudara tempat ini mau menikahkan anak,
Iki sing paling cedak wingi berarti Pak Pur karo Pak Dadis, Bu Dadis. Mereka yang mau menikahkan anak, mereka punya kriteria, gitu kan? Kira-kira kriteria menantu idaman Bapak Ibu itu seperti apa? Ini takoknya karo wong tua. Hah? Tenan ora, nek mau waton seneng biasanya njuk ora disetujui ya. Menantu idaman Bapak Ibu. Sugih. Nah iya kriteria kira-kira sugih. Terus harus sugih. Hah? Bisa membuat menantu itu menjadi kebanggaan. Ya antara sugih, ganteng, ya. Hah? Seiman, petel, nek jaman biyen petel. Petel itu saya kenal di Japah loh Bapak Ibu. Sregep nyambut gawe, ngertiku ya sregep, orang ngerti petel, petel ki apa ngertiku petel. Nggih. Nah, itu kriteria menantu. Nah, kalau kriteria pemimpin, enggak ya, suka menantu jadi pemimpin. Kalau kriteria pemimpin bagi kita, melindungi, bijaksana pertama, bijaksana, terus bisa memimpin, bisa menyejahterakan. Itu kita ya Pak, kita punya kriteria seorang pemimpin seperti itu. Berarti besok kalau saya milih pemimpin, saya memilih pemimpin yang seperti itu. Napa mboten kuale biasanya kriteria pemimpin aku milih kae sing nyangoni aku ngoten nek. Biasanya gitu. Nah, ya bijaksana, bijaksana bisa melindungi rakyatnya, itu kriteria pemimpin. Dan kalau mensejahterakan itu kaya. Harus sejahtera itu ada di hati kita sendiri. Iya. Niku kriteria pemimpin yang kita cari. Mari kita lihat kitab suci sekarang. Pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi juga ada kriterianya, ada standarnya. Standar pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi yang pertama adalah mengarahkan orang atau umat untuk taat pada hukum Taurat Musa. Itu kriterianya. Jadi seorang pemimpin agama Yahudi itu pemimpin berarti mengarahkan umat untuk taat pada hukum Taurat Musa. Apik toh sakjane? Apik, kriteria atau standar pemimpin bagus, tapi neng praktek hidupnya hanya untuk dilihat orang, lalu dapat pujian dari orang-orang itu. Jadi mong lamis, bahasane Jawa. Lamisnya itu, mari kita lihat. Pemimpin agama Yahudi pakaiannya pakai pakaian jabatan. Pakaian jabatan ki koyok jubah. Niki zaman Gusti Yesus lho nggih sing dielekke kali Gusti Yesus di pasal 23 dan selanjutnya itu. Pakaiannya pakai pakaian imam, pakaian jubah. Pakaian jubah, Tuhan Yesus bilang rumbe. Memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang, semakin panjang semakin mursid. Wong Jawa ngomong mursid. Itu penilaian penilaian karena penglihatan. Oh kayak imam mursid kayak talinya 20, jubahnya panjang gitu. Kusuk. Yang kedua
Di tengah-tengah masyarakat mereka sering dapat penghormatan dari orang-orang yang berpapasan dengan mereka karena bajunya tentu. Jadi kalau jalan di pinggir jalan ketemu orang sudah munduk-munduk karena ketemu imam gitu. Yang ketiga, sering menunjukkan kesalehan yang salah. Contohnya kesalehan salah itu dia suka berdoa di perapatan jalan yang ramai. Keren kan? Jadi di perempatan itu situ pertigaan jalan yang ramai. Mandek, sembayang kan betul ngeten. Jadi kan kabeh wong sing ngerti, sing lewat ngerti. Wih, kusuk kayo, kusuk. Itu yang terjadi dan itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kriterianya memang bagus, mengarahkan orang untuk taat pada hukum Taurat Musa, tapi enggak cuma Kamis. Itu yang semestinya. Tuhan Yesus mengingatkan ada 3 hal yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, orang hendaknya tidak terlena dengan penghormatan. Jadi kalau kita jadi pemimpin itu pemimpin diri sendiri dulu nggih. Pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin orang sekitar kita. Ada beberapa keluarga dia dipandang sebagai tua-tua, jadi dia pemimpin juga. Yang terutama setiap orang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Tidak terlena dengan penghormatan, tidak terlena karena dipuji. Dan biasanya iku lek sing gampang nyeblok kayak gini ngono kuwi. Kesombongan, terlena. Jadi kayak neng awang-awang, saya pernah bercerita di satu mimbar dulu khotbah pertama bahasa Jawa di Jogja. Cah ngapak khotbah neng Jogja. Terus orang enggak dipuji Pak, sebenarnya enggak dipuji sih. Ada 25-an sepuh-sepuh, mereka sepuh pakai nyamping ke gerejanya, pakai nyamping tahun apa jenenge? Jare, ayu sing putri, sing kakung yo pakai skap begitu. Nah, khotbah basa Jawa saka awal nganti tekan tengah-tengah niki meh mlebu khotbah. Wong ndomblong kabeh jal Bapak Ibu. Ndomblong itu terbengong-bengong gitu loh. Mendengarkan tapi sambil heran, kagum kayak gitu, pandangannya begitu. Lah eleke menungsane iki langsung kayak ini tadi Tuhan Yesus bilang terlena, jadi kayak dibawa pergi jauh ke atas, diumbulke karo Gusti Allah gitu. Tapi sampai di atas diculke, karena apa? Habis diumbulke ke atas, itu sombongnya mulai muncul di hati. Dibilang gini, hatiku sendiri yang ngomong. Hebat bocah ngapak kowe iki. Khotbah pertama basa Jawa, gek ngomong domblong. Hebat kowe iki. Ndang diteruske kayak gitu. Setan iblis mbuh perasaanku dhewe ra mudeng. Tahu-tahu Bapak Ibu, lidahku kayak ditali. Lidahnya kayak ditali, terus gak bisa ngomong gitu. Gak bisa ngomong kayak ditali beneran. Jadi perasaannya kayak dibawa terbang, habis itu langsung diceblok deh. Keringatnya gua bias gede-gede, kayak nek cekelan ngene iki mimbare goyang duduk. Ilate ra iso ngomong. Habis itu pikir saya cuma begini, Tuhan, saya malu kalau harus turun dari mimbar gara-gara rasidon terus ke khotbah. Isen banget lah ya. Di perasaan aja. Terus saya ingat sama Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Ketika dia nggak percaya kalau mau dikasih anak, Tuhan bilang kamu bisu sampai anakmu lahir gitu kan. Jadi guru sekolah minggu dulu cerita, dia mengusir jemaat dengan isyarat tangan. Balik.
bayangan saya nek bisyukur mari iki lah ya jemaat aku kon balik ngene iki. Gusti nyuwun ngapura saya bilang. Gusti nyuwun ngapura gek pengen nangis, keringete gobyos, wisin. Aku ngisin-ngisin ke awakku, ngisin-ngisin ke bapakku, ngisin-ngisin ke majelis, ngisin-ngisin ke kampus. Karena itu utusan khotbah dari kampus. Ngisin-ngisin ke gereja, ngisin-ngisin ke Gusti Allah. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau sekali ini saja khotbah. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, besok-besok jangan ada jadwal lagi. Tapi mohon Tuhan, saya bisa menyelesaikan satu ini saja. Dari situ Bapak Ibu, ini lidahnya kayak ada tali yang didudut sel gitu. Dari situ bisa ngomong, tapi matanya nggak lihat. Jadi matanya kayak pakai kacamata terus kena embun, nggak bisa lihat tulisan. Neng nerocos, aku lambiku nerocos sampai rampung khotbah, sampai doa, semua tanpa melihat, nggak bisa melihat tulisan. Itu waktu itu saya nggak tahu lagi ngomong apa, orang mudeng-mudengnya majelis yang berdoa setelah khotbah itu. Dia merangkum khotbahnya, jadinya saya tahu khotbahnya isinya apa, padahal orang mudeng saya tak omong ke. Itu sekali itu saja, jangan terlena lagi. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya tidak terlena oleh penghormatan itu kadang-kadang ya gemunggunge awake dhewe itu termasuk penghormatan diri yang terlalu banyak pada diri sendiri, itu gemunggung. Apalagi kalau kita dipuji sama orang lain. Itu ayat yang ke-8. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jadi jangan panggil siapapun rabi. Rabi itu guru, nggih. Jangan panggil siapapun guru G, pakai G besar, maksudnya karena guru agungnya itu cuma Tuhan Yesus. Jadi kita semua sesama saudara. Kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Karena Tuhan tahu akan ada banyak murid-muridnya yang menjadi guru besok-besoknya. Mereka menjadi pekabar Injil. Ada Thomas yang mengabarkan Injil sampai ke India. Ada Yohanes yang menulis Injil di Pulau Patmos, dalam pembuangan di Patmos. Ada Petrus dan Paulus yang menjadi pekabar Injil di Roma, Korintus. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Jangan terlena dengan penghormatan. Satu. Yang kedua, tapi neng kene ana Pak Guru kok. Pak Guru Egi karo Pak Guru Riris. Sama nih guru. Oh iya, ya, semua. Sebenarnya semua umat Tuhan itu menjadi nabi, imam, dan rasul. Yang menjadi guru, setidaknya menjadi guru bagi diri sendiri, tetapi yang paling utama jangan terlena dengan penghormatan. Ojo nganti gumunggung lah nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menggantungkan hidup, menggantungkan diri, menggantungkan harapan pada siapapun juga selain Tuhan Yesus. Kuwi sing paling kuwi angel. Saya dulu nggantungke karo bapak, bergantung kepada bapak. Apa-apa ceritane karo bapak. Bapak belum pernah ke Japah, tetapi bapak tahu ceritanya jemaat Japah. Kenapa? Angger ono apa-apa, Pak kae ngene-ngene, terus aku kudu piye? Pak wong kae iki ngene-ngene, terus aku kudu piye, dan lain-lain. Saya bergantung. Tapi ketika kita mulai bergantung kepada orang, sing dielengke karo Gusti Yesus jan jahat. Ora jahat sih Gusti Yesus, le nyeklek bangetan. Karena ketika saya mulai bergantung kepada orang, gantungan itu sama Tuhan diambil.
dijukuk. Nah, wes saya ceblok lah. Makanya Bapak pesennya terakhir sebelum meninggal, dan memang saya bergantung pada Bapak aslinya sih. Bapak bilang begini, "Dok, ojo ngendelke rojo. Ojo ngendelke rojo." Ini pesennya kitab suci. Tapi nek Bapak ngomong ojo ngendelke Bapak. Soale Bapak kuwi menungso, mung lebu sing iso mati. Itu pesannya 2 hari menjelang Bapak meninggal. Jadi jangan sampai kita mengandalkan diri, gantung ke harapan ke manusia. Dijupuk karo Gusti Allah. Itu ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Bapa itu tempat bergantung kita. Jadi jangan bergantung kepada orang, tapi bergantunglah pada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi. Yang ketiga, tentang pemimpin. Satu lagi tentang pemimpin dalam pemahaman Injil Matius. Pemahaman Injil Matius, sosok Mesias digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, terus Petrus dan kawan-kawannya takut. Tapi ketika kemudian Petrus sadar itu Tuhan Yesus, dia bilang, "Engkau anak Allah." Anak Allah itu Mesias. Nah, terus Petrus juga ngomong dalam Matius 16 ayat 16, ketika Tuhan Yesus tanya, "Menurut orang siapa aku?" Petrus jawab, "Ada yang ngomong engkau Musa. Ada yang ngomong engkau nabi yang sudah mati bangkit lagi." Terus Tuhan tanya lagi, "Menurut kamu siapa?" Petrus ngomong, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Mesias. Nah, pemahaman tentang Mesias itu pemimpin. Mesias itu pembaharu. Mesias itu dia yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan, tapi bukan penjajahan Romawi secara fisik, tapi penjajahan dosa itu kan. Nah, Mesias itu akan menjadi pembaharu bagi Israel. Napa sing dianyari? Sing dianyari niku nek Jokowi ngomong revolusi apa Pak? Mental nggih. Revolusi mental. Mentale sing maune mental apa? Direvolusi. Diowahi. Nah, revolusi mental yang mau dibawa oleh Tuhan Yesus, oleh Mesias itu adalah pemahaman kita tentang seorang pemimpin. Bukan pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Romawi, tetapi seorang pemimpin itu seorang yang mau melayani. Jadi kalau kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya dipanggil sebagai seorang pemimpin dimanapun ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat di sekitar kita, di gereja pun, itu berarti kita menjadi pelayan. Pemimpin menurut Kristiani adalah pelayan. Jangan minta dilayani, jangan minta besok, suap, tapi mari menjadi seorang pemimpin yang mau melayani. Mimpin nganggo atine dhewe. Nganggo atine dhewe tapi ati sing didiami oleh Roh Suci. Hati yang mau melayani. Eneng napa? Eneng napa ya melayani luas. Nyapu gereja iku ya melayani. Napa? Mengasihi iku ya
ya melayani. Nyambut gawe karo mesem. Ya melayani ya. Ora karo prengat-prengut. Saking keselet. Nah, itu jadi mari kita menjadi pemimpin yang melayani. Itu tadi 3 hal untuk menjadi pemimpin yang diberkati. Pemimpin yang diberkati itu yang tidak terlena dengan penghormatan, tidak menggantungkan diri pada siapapun kecuali Tuhan, tidak bergantung pada siapapun kecuali Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi pemimpin yang istri melayani suami, suami juga mengasihi istri. Antara kata mengasihi dan melayani itu dalam tataran yang seimbang, karena tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kalau suami jadi kepala, istri jadi apa, Mbak? Gulune. Ora ana sirah sing pisah karo gulune. Jadi mari kita menjadi pemimpin yang diberkati di tempat kita masing-masing, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Mohon pertolongan-Mu sehingga kami, Tuhan, mampukan menjadi pemimpin yang diberkati, menjadi pemimpin yang mau melayani di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari saat ini sampai kelak. Tuhan memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.